Halo pemirsa, Anda masih menyaksikan acara Sosok. Di samping saya sekarang ada Mas Adi MS. Makasih Mas sudah bisa meluangkan waktu sama-sama, untuk terima kasih kami. Maya. Sehat Senang Mas? sekali. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Anak-anaknya juga sehat? Anak-anak senang, ceria, sehat. Mas lagi sibuk apa aja nih? Aku kemarin baru selesai konser di Java Jazz, konser keluarga. Terus ada juga konser yang pertamanya, konser dengan Dian Pramana Putra, itu tokoh musik tahun 80-an. Jadi ada 2 konser dalam satu festival itu. Melelahkan sekali, dan sekarang nih ceritanya selalu ada waktu di mana cooling down dari kesibukan yang stressful gitu ya. Nah, sekarang lagi agak-agak menikmati hidup. Nanti bulan depan mulai lagi, tapi aktivitasnya nggak ke konser, tapi ke rekaman. Jadi memang aktivitas aku kadang konser, kadang rekaman gitu. Itu ini nggak sih, susah nggak sih ngatur kolaborasi antar anggota keluarganya itu? Paling susah sebenarnya kalau dilihat sepintas, mungkin orang luar pikir ini pasti latihannya sering gitu karena di keluarga, di satu rumah gitu. Sebenarnya bahkan sebelum Kevin tinggal sendiri, sekarang kan udah tinggal sendiri ya. Waktu kita masih berempat satu rumah, itu untuk ketemu aja tuh nggak gampang karena masing-masing punya kesibukan yang tinggi sekali, apalagi untuk latihan gitu ya. Nah, jadi kalau kita kebetulan diminta untuk 1 lagu, 2 lagu aja itu udah susah, apalagi kemarin yang Java Jazz tuh 1 konser. Wah, itu lumayan tantangan tersendiri untuk bisa ketemu, terus diskusi gitu. Dan selain ketemunya susah, kita berempat nih musiknya beda-beda gitu. MS sudah jelas pop ya, easy listening. Kevin pop juga tapi agak ngerock sedikit dan rocknya anak muda lah gitu ya. Nah, Tristan lebih DJ. Tristan sukanya musik-musik EDM gitu. Nah, aku lebih simfonik, klasik. Bukan klasik aja ya, tapi simfonik lah gitu ya. Tapi ya alhamdulillah ternyata kemarin lebih dari 1.500 penonton, penuh banget. Kita surprise juga dengan sambutan yang ada di konser kemarin. Kelihatannya akan ada lagi gitu. Ya, tapi itu luar biasa banget loh, keren kalau misalnya konser adik kakak atau misalnya cuma bapak sama anak, kan itu udah biasa. Ini satu keluarga bener-bener terlibat di dalam satu konser, itu luar biasa sekali Mas. Ya kebetulan waktunya pas kali ya. Ya mudah-mudahan bisa terus karena kadang-kadang lucu juga ya, mungkin karena sekarang memang kehidupan seniman atau katakanlah selebritis itu terekspos demikian terbukanya, sehingga apapun isu di dalamnya itu mudah tercium di keluar, sehingga seolah-olah kehidupan seniman tuh ya sulit akur gitu. Nah, jadinya kita yang agak-agak akur gitu, jadi kayaknya sering diekspos ke sisi situnya. Padahal saya sering juga ngomong bahwa sebenarnya keluarga kita nggak beda sama yang lain, sama aja gitu. Bahwa ya kadang-kadang kita nggak sependapat juga gitu antara suami istri, sama itu orang tua wajar anak. lah ya. Wajar. Jadi kalau dilihat harmonis sekali, nggak pernah berantem, nggak pernah marah. Terlalu berlebihan gitu ya. Kita biasa aja gitu. Terus kalau misalnya ini tuh awalnya gimana sih bisa tertarik untuk nyemplung ke dunia industri musik, itu kayak gimana ceritanya? Jadi awalnya memang aku di saat SMP itu mulai aktif bermusik, bersama teman sekolah tuh main kulintang, ensemble kulintang Manado tuh, di mana aku nggak sengaja terpojok untuk jadi arrangernya gitu, karena nggak ada lagi, semua cewek-cewek, aku cowok sendirian. Udah lo aja di gini-gini. Akhirnya aku coba-coba aransemen, ternyata kelihatan teratur lah gitu ya, agak teratur gitu. Nah, dari situ mulai ada dorongan terus untuk tampil sebagai arranger atau penata musiknya gitu, baik di vokal grup, band dan sebagainya di SMA gitu. Nah, lepas SMA kok hasrat musik aku tuh makin tinggi, padahal itu waktunya aku mesti menentukan hidupku di nanti masa depan nih jadi apa nih.
Dan yang normal-normal kan jadi dokter, jadi insinyur mesin, insinyur pebisnis apa gitu. Pokoknya jangan jadi seniman zaman dulu kan. Keluarga menentang, apalagi kalau nyari pacar gitu ya. Waduh itu dari keluarga pacar pasti, musik, anak band, wah udah deh. Iya, itu kelasnya langsung turun deh waktu itu ya. Tapi itu masih kok zaman-zaman sekarang juga ini. Ya mudah-mudahan lama-lama makin terbuka lah gitu ya. Nah intinya akhirnya aku merasa harus membuktikan sama orang tua bahwa ini hidupku yang cuma sekali, aku bahagia dan aku bahagia kalau hidupku mengerjakan musik. Jadi ini kan bukan hidup orang tua saya gitu, bukan hidup orang tua pacar-pacar gitu. Bukan pacar-pacar seperti itu gitu ya. Terus udah saya yakinkan itu, terus saya bilang sama orang tua saya, Pak, Papa kan anaknya ada 8. Sekarang udah mulai jelas nih, yang ini sekolah arsitektur, ini insinyur ini teknik mesin, teknik satu lagi teknik metalurgi. Ada lagi macam-macam. Pokoknya hampir semua profesi ada di 8 anak itu. Nah, yang nggak jelas cuma saya. Ya relain aja deh Pak gitu. Masih nggak juga. Gini deh, mulai saat itu yaitu lulus SMA, saya nggak mau terima uang lagi dari orang tua. Dah, bener, aku nggak apa-apa, nggak mau terima duit. Aku cuma numpang makan di rumah sama numpang tidur. Padahal aku mesti beli buku, belajar terus kan meskipun dengan autodidak gitu, tapi kan butuh buku dan segala macam. Akhirnya bisa, ternyata tahun demi tahun aku bisa membuktikan dengan itu. Aku bisa beli buku sendiri, belajar ke Amerika, uang ngamen. Akhirnya dibolehin ya? Akhirnya dibolehin. Nah terus kalau misalnya, tapi orang tua sekarang udah support dengan kesuksesan Mas Adi sekarang? Sebenarnya hanya butuh sekitar 3 tahunan lah untuk mereka akhirnya yakin gitu. Jadi sekarang sih nggak ada masalah. Sekarang aku ke anak aku gitu yang bukan problem, udah lepas dari problem juga. Kaget juga di suatu ketika tiba-tiba si Kevin, mulai besok aku mau homeschooling karena aku nggak merasa waktuku terpakai dengan efisien dan efektif kalau di SMA ini terus. Banyak pelajaran yang nggak relevan dengan masa depanku sebagai musisi gitu. Itu kelas 2 SMA, itu petir di siang hari bolong buat aku. Tapi ya udah aku pikir itu kayak my curse gitu. Dulu aku pernah kecewain orang tua, sekarang aku dikagetin sama anak gitu ya. Dan ya itu udah. Juga di Tristan juga begitu? Mudah-mudahan enggak, Tristan masih kelas 2 SMA, mudah-mudahan Tristan normal dulu deh, lulus SMA nggak usah homeschooling, maunya kita gitu ya, mudah-mudahan. Tapi dia mau musik juga kayaknya, nggak tahu. Tapi kalau misalnya emang Tristan juga mau, nggak apa-apa? Apa boleh buat, kalau dia bahagianya itu, aku mesti konsekuen dengan prinsip yang dulu aku sampaikan ke orang tua. Kalau enggak aku egois dong, aku mau jadi musisi meskipun nggak setuju orang tua, gila anak mau jadi musisi, aku nggak setuju kan, nggak bener. Gitu. Karya-karya Mas Adi ini selama ini datangnya tuh inspirasi tuh dari mana sih? Rata-rata kan pasti ada di saat-saat dimana, wah seringnya tuh kalau begini. Inspirasi itu sebenarnya harus dengan effort atau upaya, harus dengan kerja keras, dengan disengaja. Salah menurut aku kalau inspirasi sepenuhnya dianggap hal yang spontan, yang nggak sengaja gitu ya. Orang bisa bertapa, nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba dapat inspirasi gitu. Maka kalau aku lagi diem, nikmati sore dengan kopi, orang lagi nanya, itu nyari inspirasi? Enggak. Kalau sore dengan kopi itu benar-benar untuk menurunkan stres, santai. Pada saat aku nyari inspirasi, aku akan berada di depan komputer, di depan keyboard, atau di depan kertas. Oh, jadi Mas Adi ini punya inspirasi pendapat sendiri mengenai sebuah inspirasi datangnya itu dari mana? Gitu. Wah, menarik sekali ya pemirsa. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih banyak dengan Mas Adi di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Sosok.